Nah, ini target puasa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam 3 ayat ini. 1, takwa, 2, syukur, 3, dewasa. Sedikit sekalian saya muliakan, ya kita bahas satu-satu. Apa sih takwa? Takwa itu apa? Takwa tuh diterangin udah sama Allah. Orang-orang yang bertakwa itu siapa? Jangan asal ngaku-ngaku. Nabi nggak ngaku ketika Nabi Muhammad bilang innama ana atqakum, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling takwa. Apanya sih yang takwa? Nafsunya tuh udah bisa tertundukkan. Yang ibadahnya karena hawa nafsu, dengar begini kerjain, dengar begini dikerjain. Habis itu sebentaran doang, anget-anget tai ayam. Ya. Oh, 3 juz Al-Quran langsung diamalin gitu ya, sehari 2 hari gitu. Habis itu 2 juz, habis itu 1 juz, habis itu 10 hari jelang Lebaran malah nggak ada Quran yang dibaca. Nah, itu ibadahnya jangan-jangan bukan pakai akal sehat ya, akan tetapi ibadahnya pakai hawa nafsu, bukan pakai nurani, bukan hawa nafsunya yang sudah tunduk, tapi baru sebatas mengikuti hawa nafsunya aja, belum takwa nih namanya. Nah, siapa sih orang-orang yang bertakwa? Allah sebutin di awal surat Al-Baqarah. Kata Allah, Alif Lam Mim, dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena takwa itu saudara sekalian bukan dari pakaian. Kita nggak bisa lihat takwanya orang dari pakaian. Bertakwa sekali ya dia. Kenapa pakai baju takwa? Laki-laki tuh ada kan bajunya disebutnya namanya baju takwa. Dia bertakwa sekali. Nah itu nggak gitu. Dia perempuan yang sangat bertakwa sekali. Kenapa bajunya tumpuk-tumpuk? Gitu ya, ada tumpukan-tumpukannya gitu kan. Berapa lapis kerudungannya, berapa lapis ini, bukan begitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, baju ya biasa aja kita pakai yang dipakai orang. Jangan pakai kain karung. Yang dipakai orang lah kita pakai, bas karena lebih senas. Ini saya pakai yang dipakai orang apa enggak? Ya kan? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Orang yang beriman kepada apa yang tidak terlihat. Saudara sekalian, yang beriman sama yang tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat? Surga. Kamu beriman apa enggak? Surga. Apa yang enggak terlihat? Nabi Muhammad. Kamu gak kelihatan sekarang nabinya. Kamu beriman apa enggak sama beliau? Apa yang gak terlihat? Hari kiamat. Kamu gak lihat hari kiamat, belum kejadian. Beriman apa enggak kamu? Perkara gaib. Malaikat. Kelihatan apa enggak malaikat? Gak kelihatan. Beriman apa enggak? Percaya enggak waktu Allah bilang ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid? Tidaklah seseorang berbicara melainkan ada di samping kanan kirinya malaikat raqib dan malaikat atid. Bagaimana kepercayaanmu terhadap apa yang disampaikan Allah dengan apa yang disampaikan sama orang-orang dunia? Mana yang kamu anggap sebagai berita hoax? Kabar dari Allah atau kabar dari manusia? Saudara sekalian saya muliakan, surga iya ada sih. Allah kasih tahu, War-Razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah sang pemberi rizki. Dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan yang terbesar. Saudara sekalian saya bilang, Allah bilang, War-Razzaq, Allah yang ngasih rizki. Allah bilang, rizqukum fis sama wa ma tu'adun. Rizki kalian udah selesai diatur dari langit. Wa ma tu'adun, dan semua yang dijanjikan. Percaya apa enggak percaya? Percaya sih, tapi kalau suami pulang bawa duit nggak banyak bang, ntar buat beli baju lebaran dari mana nih bang? Kamu percaya apa enggak? Orang yang percaya ketika suaminya bilang, duh ini belum dapat duit nih buat beli THR, tenang bang, yang ngasih rezeki Allah. Tenang aja, abang pulang ke rumah dengan selamat, alhamdulillah.
Yang penting kita bisa ibadah barengan, Bang. Suaminya bilang, santai. Suruh pergi ngaji terus nih bininya nih. Ya Allah. Jadi teman-teman sekalian, gitu tuh, beriman kepada yang gaib, dan itu bikin tenang hidupmu, bikin tenang hidupmu dengan ketenangan yang luar biasa. Dia ilhamuk, kata Nabi Muhammad, magut diri ibu. Dia ilhamuk, pasti bakal sedikit susahmu. Kalau kamu paham makut diri pun, apapun yang ditetapkan oleh Allah terjadi, pasti terjadi. Kamu jauh lebih tenang hidupnya. Enggak gerusa-gerusu urusan rizki, enggak susah-susah urusan hidup di dunia, enggak ruwet-ruwet sama tetangga, enggak berantem mulu sama suami, enggak ribut mulu sama anak, jajan terus, Alfa terus, Indomaret terus. Kamu enggak tahu nyari duit itu susah? Anaknya bilang, mama, rezeki dari Allah. Ya Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Teman-teman sekalian, rizki beriman kepada perkara yang gaib, perkara yang enggak kelihatan. Seberapa imanmu di sana terhadap apa yang ada di sisi Allah dengan yang terdapat dalam saldo rekening bankmu, tabunganmu, mana yang lebih membuatmu yakin? Kayaknya kita belum beriman sama yang gaib. Betul kan? Masih banyak gantungan orang, masih banyak mengharap-harap kepada manusia. Ini karena kurang imannya sama yang gaib, saudara sekalian. Semakin besar imanmu kepada Allah SWT, semakin tenang hidupmu. Dan saya sudah ketemu orang-orang dengan kekuatan-kekuatan iman seperti itu berjalan di atas muka bumi, yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan ringan. Ringan hidupnya. Ringan. Baba Bahi yang ringan hidupnya. Baba Maryam ringan hidupnya. Habib Zain bin Smith ringan hidupnya. Semua para kekasih-kasih Allah SWT hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan ringan mereka. Kenapa? Iman sama yang gaib. Yakin, gitu kan? Yakin aja. Allah, insya Allah, Allah bersama dengan kita. Jadi mau orang jahatin kayak gimana? Tenang, gak usah balas. Allah bersama dengan kita. Ada orang berbuat, dia nipu kita begini begitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tuh yang haram-haram lagi dihilangin sama Allah. Kalau kita ada duit kita hilang, ada orang nipu kita, ada orang bikin kita bangkrut, yang haram-haram lagi dibersihin sama Allah, teman-teman saya sekalian. Sudah nggak apa-apa, yang haram diikhlasin aja. Nanti kalau kamu ikhlasin, Allah gantiin sama yang halal. Tapi kalau kamu nggak ikhlasin, cari dukun, mau bales gitu ya, pergi ke pengadilan begini begitu segala macam, diurusin sendiri, capek. Dah mendingan biarin Allah aja yang ngurusin, kan gitu. Nah ini yu'minuna bil ghaib nih, yakin sama Allah dan yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Wa mimma wa alladzina yu'minuna bil ghaib yuqimuna shalah. Syarat takwa salat. Dia orangnya bertakwa loh, cuman sayang aja nggak sholat. Ya nggak ada ceritanya. Orang takwa itu sholat. Yu'minuna bil ghaib yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum. Nggak pelit. Itu syaratnya orang takwa. Nggak pelit terhadap apa yang Allah rizkikan, dia nafkahkan, dia keluarkan. Kenapa? Karena dia paham bukan punya dia kok, dari Allah dan untuk Allah. Kita hanya jadi penyalurnya, dan dengan cara itu Allah kemudian memberi kepada kita pahala. Allah baik banget kan? Duitnya dari Allah, orang-orangnya didatangkan oleh Allah SWT ke rumahmu. Kurang apa coba? Jadi kalau ada datang orang minta-minta ke rumah kita, yang senang Allah menghadirkan mereka di rumahmu, karena Allah tahu kamu bisa bantu mereka. Saudaraku sekalian,
Makanya Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang, waktu ada pengemis datang ke rumahnya, haula hummal zadina ilal akhirah, mereka adalah tukang pos membawa bekal saya menuju akhirat. Ini kan lagi bulan puasa nih, musim banyak pengemis. Udah datang maunya kan gitu ya. Dan kadang hati suka, ya Allah ngeganggu nih gitu. Yang perasaan nggak enak gitu. Minta-minta orang tuh kan seharusnya terhormat gitu ya. Tapi teman-teman sekalian, kalau kamu pikir-pikir lagi, itu rezeki loh dari Allah. Allah ngasih sama kamu rezekinya. Punyanya Allah itu. Duit kamu tuh punya Allah. Habis itu Allah datengin orang buat kamu ngasih sama mereka. Allah juga yang datengin. Habis itu kamu kasih pakai rezeki dari Allah, Allah kasih pahala sama kamu. Luar biasa banget kan? Betapa mudahnya kebaikan dilakukan. Nanti di akhir zaman kamu keluar bawa duit mau kamu sedekahin, nggak dapat orangnya buat kamu sedekah. Itu katanya Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang kiamat ini belum ada sampai orang-orang pada kaya raya semua. Yang sampai kamu keluar bawa uang, kamu cari orang buat sedekah, nggak kamu dapetin. Jangan gue bilang, wih masih lama dong. Indonesia komisi banyak banget. Saudara sekalian, saya mau ingatkan, jangan salah. Kamu berangkat ke Abu Dhabi sana, ke Dubai sana, kamu cari pengemis di jalanan, kagak ketemu. Kamu pergi ke Oman sana. Saya pernah tinggal di Solala 2 minggu di negerinya Gua Bahia. Saya tanya, ini kalau mau sedekah di sini gimana ya? Dia bilang, ya biasanya kita ke negara tetangga. Ke negara tetangga? Mau sedekah doang ke sini pesawat. Ya Allah, kita nggak pakai ke negara tetangga, nggak pakai ke daerah tetangga, nggak pakai pergi ke rumah tetangga. Orangnya didatengin sama Allah ke dalam rumah. Nggak rahmatnya Allah tuh. Rahmat Allah SWT buat kita. Makanya dah nggak usah mikir-mikir kalau mau ngasih. Itu semakin mikir hawa nafsunya semakin gede. Kalau di bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan, saya bilang setannya semakin gede. Kalau bulan Ramadan kita masih pelit juga, hawa nafsu kita semakin gede. Ya Allah, mau sedekah maju mundur. Iya enggak nih ya? Soalnya belum beli kerudungan, belum beli baju, belum beli sepatu, belum beli sendal, banyak bener, belum beli tiket pulang. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman terhadap Al-Qur'an yang turun kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang terdahulu, wa bil akhirati hum, dan terhadap hari akhirat mereka adalah orang yang berkeyakinan, yakin sama datangnya hari akhirat, yakin bahwa kita akan mendapatkan pembalasan dari setiap menit demi menit waktu kita, dari setiap kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan. Nah ini akan ada harinya, hari akhirat nanti ya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah ini teman-teman sekalian, kalau kita puasanya benar, Ramadan nih dijalanin yang benar. Puasanya jangan cuma puasain perut farji, akan tetapi puasa dari semua perbuatan dosa. Lisan kita dipuasain, jangan puasa juga ngomongin orang, iya juga. Puasa juga bohong, iya juga. Puasa juga ngatain orang, iya juga. Dan yang bahaya ya, puasa juga nengkarin orang juga. Man lam yada' shaumuhu an qawli zur wal amal bih falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, siapa yang puasa tidak mencegahnya dari berkata kasar atau melakukan perbuatan keji, maka Allah nggak perlu sama dia ninggal lapar, ninggal makan dan minumnya. Puasanya dilepeh sama Allah SWT. Puasanya di apaan sini gitu, dijentik sama Allah SWT. Nggak ada artinya, bukan yang ini yang saya mau gitu. Ini kalau kita puasanya benar, saudara sekalian, kita puasain anggota tubuh, kita puasain hati dari selain Allah. Pelajaran buat hati kita,
nggak minta kecuali pada Allah. Buat hati kita nggak bersandar kecuali pada Allah. Buat hati kita jaga untuk nggak punya ta'alluq, nggak punya rasa senang, rasa cinta, rasa macam-macam kecuali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti hakikat takwa beneran kita dapat. Nah, hakikat takwa itu kemudian tampak pada ringan mengerjakan kebaikan, ringan meninggalkan kemaksiatan. Ringan mengerjakan kebaikan, ringan meninggalkan dosa. Selama ini kita baca Quran berat atau ringan? Tahajud berat atau ringan? Berat. Antara baca Quran menonton TV ringanan mana? Antara ngomongin orang sama baca Quran ringanan mana? Itu loh teman-teman saya sekalian. Nah itu kalau kamu puasanya bener nih bulan Ramadan nih, itu akan jadi tujuan kamu. Kamu jadi orang bertakwa. Nanti itu Allah SWT bikin hatinya diputar sama Allah SWT. Kemudian Allah putar juga, merupakan hasil dari puasa kita juga. Kalau kita puasanya benar, saudara sekalian, puasanya benar, tarawihnya benar, ibadahnya benar, cara buka puasanya benar, sahurnya nggak ditinggal, semua yang jadi amalan-amalan puasa kita jalanin, itu nanti bulan Ramadan, habis kelar bulan Ramadan kelihatan hasilnya. Yang asalnya ringan mau bohong jadi berat mau bohong. Yang asalnya gampang banget ngatain orang jadi ringan, jadi berat buat ngatain orang. Jadi nggak bisa gitu. Yang biasanya sama suaminya nyolot, nyolot nggak? Tahu, pelaku kok. Begitu habis selesai dari bulan Ramadan, nggak ada ceritanya. Saya bukan perempuan hina yang bisa melakukan hal yang seperti itu. Saya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, saya istri dia, tapi selain itu saya adalah hambanya Allah. Hamba Allah nggak akan nyolot sama suaminya. Hamba Allah nggak akan nyolot sama suaminya. Coba diulang. Buat nasehatin diri kita sendiri masing-masing ya. Hamba Allah gak akan kasar sama orang. Hamba Allah gak akan bohong. Hamba Allah kok kamu gitu. Nah, itu kalau hakikat takwa berhasil kamu dapatkan, ringan ngerjain ketaatan teman-teman sekalian. Nanti tuh ketemu bulan puasa lagi, kamu tambahin lagi ibadahnya, la'allakum tattaqunnya naik lagi, sampai jadi para kekasih-kekasihnya Allah. Para kekasihnya Allah tuh kayak gimana? Lima lahum syahwah illa lidzikrillah. Gak punya keinginan dalam hidup kecuali untuk mengingat Allah. Syahwat mereka adanya pada zikrullah. Gak ada syahwat makan, gak ada syahwat minuman, gak ada syahwat pakaian, gak ada syahwat rumah, gak ada syahwat kenyamanan, gak ada syahwat sama manusia, gak ada syahwat sama apapun illa lidzikrillah. Illa zikrullah. Kecuali zikir pada Allah, mengingat Allah dalam hari-hari mereka, waktu mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Hakikat takwa saudara sekalian. Makanya betapa sangat pentingnya kita buat jangan sampai kelewatan Ramadan kita ini. Ini terapinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala biar kita menuju takwa nih. Selama ini kan pada susah nih ngadepin hati. Apa saya doang? Semua kan susah banget ngadepin hati. Kita udah tahu ini bener tapi berat banget mau jalanin. Ini nih salah tapi kok ringan banget buat kita jalanin. Ini perkara yang gak bener tapi kok aduh gampang banget nih ngomongnya. Lagi ada orang marah-marah nih kan, jawabin. Jangan gak bener. Jangan. Aduh ya ampun. Hati nih kan gitu. Ada orang lagi ngomongin orang gitu. Kita juga punya kasus tuh orang itu. Rasanya. Oh nggak tahu dia juga sama gue. Wah. Atau bahasanya gini. Ternyata bukan cuma lo ya yang digituin sama dia. Gitu. Rasanya tuh kepengen banget gitu kan mau ngomong. Itu loh teman-teman sekalian. Kita maju mundur ngadepi hawa nafsu. Nggak capek. Kalau kamu orang yang capek ngadepin hawa nafsu sendiri seperti saya, yuk kita benerin puasa. Allah janjiin
Kata Allah SWT, kalau kamu benar jalaninnya, la'allakum tattaqun, kamu bakalan jadi orang bertakwa. Bakalan jadi orang bertakwa. Ringan jalanin taat, berat jalanin dosa. Bukan sebaliknya. Kalau udah takwa dapet, sekalian dua nih target Ramadan. Jadi orang yang syukur. Puasa bikin kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi lebih ngerti, ngerasain ke laparan, kan itu ya. Jadi bisa tahu gitu, bisa ngerti gitu kan, ngebayangin orang-orang. Iya ya, ya ampun. Selama ini kan kalau kita kenyang terus, kita nggak tahu rasanya lapar, kita nggak bisa tahu penderitaan orang yang lapar. Di atas muka bumi ini banyak banget loh teman-teman saudaraku sekalian, orang-orang yang lapar. Kita berpuasa cuman karena nggak mau makan aja. Yang dimakan sih ada orang-orang yang kalau mereka puasa nggak makan, itu mereka nggak tahu apa yang nanti akan mereka makan, dan nggak ada. Di negeri-negeri konflik, di negeri-negeri perang, makanya kita doa benar-benar mudah-mudahan Indonesia dijaga semua, berada dalam kedamaian, jangan ada perang-perang di Indonesia, insya Allah. Mudah-mudahan aman terus, damai terus. Karena saudaraku sekalian, ini nikmat bisa jalanin puasa, nikmat bisa jalanin taraweh, nikmat bisa jalanin ibadah dengan seenak kita nih. Ini nikmat bikin pengajian kayak begini nih, nggak ketemu di negeri-negeri yang lain, teman-teman saudaraku sekalian. Nggak ketemu di negeri-negeri yang lain. Bahkan di negeri-negeri yang Timur Tengah sekalipun, negeri-negeri damai, apalagi negeri konflik. Pergi ke Singapura, setengah mati mereka mau bikin majelis, ngumpulin orang gitu, 100 orang, 200 orang, bukan nggak ada yang mau kumpulnya, bukan. Akan tetapi mereka diawasi oleh pemerintahnya sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, negeri kita kan enggak gitu, enak mau jalanin ibadah. Ini mesti kita jagain, benar-benar minta sama Allah SWT. Ya Allah, jangan cabut nikmat ini. Caranya gimana? Disyukurin yang benar. Disyukurin yang benar, ibadahnya yang benar kita, biar sama Allah SWT ditetepin nikmatnya, insya Allah. Jadiin kita orang-orang yang lebih bersyukur. Puasa, kalau puasanya benar, cara bukanya benar, cara sahurnya benar, tarawehnya kita jalanin dengan benar, kemudian sepanjang puasanya kita bagus, nih akan melahirkan pribadi-pribadi yang bersyukur. Yang bersyukur. Coba belajaran setiap kali. Misalnya suami ngasih, bagi para istri nih ya, suami ngasih, sebelum nanya, kok segini bang? Ya gitu ya, sebelum nanya gitu, kita udah gini dulu, makasih ya bang, gitu, sambil senyum. Sambil senyumnya itu loh, yang kelihatan la'allakum tashkurun sama enggak tuh. Ya, makasih ya bang. Gitu ya. Makasih ya bang, gitu, udah makasih aja dulu gitu. Ini hitungannya gimana bang? Iya yang itunya belum, ya nggak apa-apa bang, gitu. Insya Allah apa enggak nih? Insya Allah. Bisa, kita hamba Allah teman-teman saya sekalian. Kita hamba Allah, bisa kita jalanin semuanya. Anak minta ini, minta itu, bilang tiap kali anak minta-minta bilang kayak begini, nah mama tuh pengen ngasih, orang tua mana yang nggak pengen ngasih? Tapi kan mama udah gak bisa ngasih. Yang ngasih yang bisa cuma satu, Allah. Makanya nak, kalau kamu kepengen mamamu bisa ngasih, bapakmu bisa ngasih, minta sama Allah. Nanti kalau kamu mintanya benar-benar sama Allah, Allah kasih. Lewat mama, lewat ayah, atau lewat orang-orang yang lain, gitu. Ajarin iman, saudara sekalian. Jangan tiap kali anak minta aja lo terus. Sudah Halimah. Enggak, saya nggak ngajarin gitu ya. Jadi kalau anak minta, dikasih tahu hakikatnya iman, untuk mereka bisa yu'minuna bil ghaib, biar mereka bisa jadi orang-orang takwa. Nggak ada yang bisa ngasih kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kasih tahu sama anak kita. Jadi mereka juga bisa, setiap kali mereka dikasih sesuatu, yang kita utamain bukan terima kasih sama kita. Kita kan suka belagu. Kalau anak
kita ngasih sesuatu sama anak kita kan kita bilang gitu, ya ampun nak, kamu tuh gak ada terima kasihnya sama mama udah ngasih kamu. Kita belagu, kita suka berasa kita yang ngasih, kita yang gitu, sombong kita itu. Kita nggak tahu semuanya dari Allah. Ajarin anak, latih anak untuk bisa melakukan hal yang seperti itu. Ibadah puasa ini bukan hanya sekedar kamu nggak makan, kamu nggak minum, kemudian kamu sholat tarawih. Nggak hanya itu teman-teman saudaraku sekalian, tapi melatih diri, melatih hati untuk tidak masuk di dalamnya kecuali yang mendekatkan kita kepada Allah. Untuk kita jaga hati, jangan ada yang masuk di dalamnya kecuali Allah. Biar kita paham, ketika kita ada rezeki dari Allah, ketika kita ada ini dari Allah, ketika kita bisa hadir majelis dari Allah, ketika kita dari Allah, semuanya Allah gitu. La'allakum tashkurun. Bakalan gede syukurnya kita kalau semua nikmat kita lihatnya dari Allah. Dikasih sakit juga dari Allah, benar, tenang aja, makanya dari Allah kok. Dikasih sakit nih, yang tenang. Orang kalau paham bahwa ketika dikasih sakit itu dari Allah, dia akan tenang dan dia akan syukur. Ini Allah kasih sakit nih buat ngapusin dosa-dosa. Ini biar pahala puasanya jadi tambah besar. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Gitu. Sakit pun jadi syukur. Sedikit sekalian saya muliakan, la'allakum tashkurun. Jadi pertama kita jadi takwa, kedua jadi yang ketiga la'allahum yarshudun. Mereka akan mendapat petunjuk. Mereka akan jadi orang yang dewasa. Mereka akan jadi pribadi yang matang. Teman-teman saya sekalian, seperti apa pribadi yang matang? Nah, Allah menerangin ini nih sesudah menerangkan ayat tentang doa. Kata Allah, aku dekat, maka berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah. Falyastajibu li wa yu'minu bi, kan gitu ya. Nah, ini Allah lagi ngajarin bahwa orang-orang yang irsyad, yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang paham apa yang harus dia lakukan, orang-orang yang dewasa dalam kehidupan mereka, selalu berada dalam petunjuk Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersandar kecuali kepada Allah, gak punya pengharapan kecuali kepada Allah. Dan saudara sekalian, sebenarnya kehidupan kita ini udah ngajarin kita untuk enggak sandaran sama siapapun. Maka setiap kekecewaan yang kamu alami dalam kehidupan itu adalah pembelajaran dari Allah untuk tidak bergantung kepada siapapun. Coba dilihatin, lagi kita gantung-gantungan sama orang tua kita mengecewakan kita, atau Allah ambil orang tua kita, kan gitu. Lagi kita gantungan sama suami, kemudian suami mengecewakan kita. Macam-macam ya caranya ya, suami mengecewakan. Ada yang kita harapin rezekinya banyak, ternyata Allah kasihnya terbatas, kan begitu. Ada yang kita mikir, wah kalau saya kawin sama dia enak nih, saya berhenti kerja, tahu-tahu dianya bangkrut, malah kita yang kerja. Ada yang kayak gitu. Orang hidup nih, semua kekecewaan itu adalah pembelajaran dari Allah. Makanya ngambil pelajarannya yang cepat, biar nggak remedial mulu. Kalau kamu nggak ngambilnya cepat, diulang mulu malu. Abis kecewa sama suami, ntar kecewa lagi sama suami yang berikutnya. Habis itu ntar kecewa sama anak, karena kamu habis gantungan sama orang tua, kemudian gantungan sama suami, kemudian gantungan sama anak. Akhirnya kecewa terus deh. Makanya biar gak kecewa, gimana caranya? La'allahum yarshudun. Kamu harus jadi orang yang ngambil pelajaran. Kamu harus jadi orang yang ngambil petunjuk dari Allah SWT. Kamu harus menjadi orang yang terbiasi dengan irsyad, dengan petunjuknya Allah SWT. Berjalan di atas muka bumi dengan ngerti, dapat petunjuk dari Allah SWT. Orang kalau dapat petunjuknya Allah kan ngerti. Kita kalau dapat petunjuk, nggak usah dari Allah nih, mau jalan kemana, kita dapat petunjuk duluan nih dari Mbah Google. Alamatnya di mana, belok kanan, belok kiri, kan kita aman, bener, nyampe, kan begitu. Demikian pula dengan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, dia ngerti mesti ke kanan, mesti ke kiri, mesti ke depan, mesti ke belakang. Caranya gimana? Nggak bersandar kecuali kepada Allah. Mintanya cuman sama Allah. Jangan minta sama siapa-siapa. Coba belajaran, teman-teman sekalian, belajaran.
Ini Ramadan kali ini nih. Jangan minta sama siapa-siapa. Cobain. Jangan minta baju lebaran sama suami. Bagi adik-adik, jangan minta baju lebaran orang tuanya. Jangan minta THR sama bos bagi yang kerja. Apalagi gaji ke-13. Nggak usah minta sama siapa-siapa. Kalau ada yang kamu pengenin, mintanya sama Allah. Ya Allah, HP baru ya Allah. Kalau ada sesuatu yang kamu mintain, kamu pengenin, mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh saat buka puasa, doa mustajab. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta sama siapa-siapa. Bahkan kalau perlu pasti tanya sama suaminya, "Kamu tumben nih enggak minta THR? Aku udah tunggu-tunggu ini." Emang abang bisa ngasih? Yang bisa ngasih cuma Allah. Suaminya bilang, "Alhamdulillah." Ustazah dikasih, diminta aja nggak ngasih. Itu bahasanya orang yang kurang yu'minuna bil ghaib. Iya, beneran. Itu bahasanya orang yang kurang yu'minuna bil ghaib, teman-teman sekalian. Tapi orang kalau yu'minuna bil ghaib, Allah udah bilang, "Inni qarib." Kalau mau minta-minta tuh enak sama yang dekat apa sama yang jauh? Sama yang dekat, saudara sekalian, dan gak ada yang lebih dekat daripada Allah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah, aku dekat, minta aja sama Allah. Udah deh, saudara sekalian, berapa banyak pembelajaran yang harus kamu alami untuk bisa paham bahwa kalau Allah mau ngasih, gak ada sesiapapun yang bisa menghalangi. Kalau Allah mau menghalangi, gak ada siapapun yang bisa ngasih. Ini negeri kita perlu banyak didoakan. Minta sama Allah SWT. Yang punya negeri ini bukan fulan, bukan fartan, bukan pihak A, bukan pihak B, bukan 01, bukan 02. Yang punya Indonesia Allah. Pengen apa negerinya? Pengen damai, pengen tenang, pengen gak ada kecurangan, pengen apa, minta sama yang punya. Minta sama Allah. Pengen gak ada kedaliman, pengen tenang, pengen semuanya kan ya. Nah, minta sama Allah yang punya Indonesia Allah, yang punya suamimu Allah, yang punya anakmu Allah, yang punya dirimu Allah, yang punya kesehatanmu Allah, yang punya hartamu Allah, yang punya matamu Allah, punya telingamu Allah, semuanya Allah yang punya. Maka kalau ada yang kamu perlu minta sama yang punya. Minta sama yang punya. Dah, tinggalin acara minta sama orang lain. Tinggalin. Nggak ada. Kalau kamu itu biasa nggak minta, nanti orang akan tahu diri kok. Tenang aja saudara sekalian. Allah SWT, jangan gini juga, jangan ditantangin gitu. Saya nggak mau minta sama suami, saya mau lihat Allah gimana cara ngasih. Apalagi kayak gini, saya nggak mau minta kecuali saya nggak mau minta sama suami ini. Liatin dia ada ngertinya apa enggak. Gak ada ngertinya. Kalau kamu caranya kayak begitu gak ada ngertinya. Tapi kalau kita bilang, ya Allah, tak mau berharap kepada siapapun, dan kita bilang sama hawa nafsu kita, liatin, saya gak mau minta sama siapapun. Tahu rasa. Kalau gak dikasih, ya berarti memang Allah tahu kamu gak perlu. Gituin. Allah tahu kita gak perlu. Dan dengan gak dikasih, berarti Allah tahu kita gak perlu. Akan banyakin bisa. Kalau Allah ngasih, berarti memang Allah mauin kita punya. Untuk Allah lebih mau nambahin syukurnya. Gituin hawa nafsu. Nah itu nanti kamu akan lihat, Masya Allah, Allah maha baik kepada hamba-hambanya, teman-teman. Allah maha baik pada hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang selalu mendapatkan petunjuk darinya, Insya Allah. Hakikat 3 hal dari apa tadi? Hakikatnya apa? Tujuan takwa, tujuan puasa ya. Target puasa kita 1 takwa, 2 syukur, 3 dewasa, 3 ngerti, paham.
bijaksana